Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat petang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali jumpa kembali bersama saya Kara Fahmi. Kali ini di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini di Senin awal pekan. Dan tema kita yaitu mengenai penanganan sampah dan juga limbah Kota Bengkulu. Di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk dua orang narasumber yang akan kita ajak berbincang tentunya mengenai penanganan sampah dan juga limbah di Kota Bengkulu. Yang pertama ada Bapak Ridwan selaku Kadis Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Kemudian ada Bang Ali Akbar selaku Ketua Kanopi Hijau Bengkulu. Selamat sore Bang. Sore. Oke, baik. Nah, kita akan berbincang mengenai yang namanya sampah atau juga penanganan sampah dan juga limbah Kota Bengkulu. Ke Pak Ridwan dulu nih selaku Kadis Lingkungan Hidup dan Kota Bengkulu nih ya. Nah, untuk pertanyaannya mungkin ini mengenai kenapa sampah ini menjadi satu polemik yang mungkin belum bisa diatasi secara sempurna, Pak. Apakah ada sesuatu hal yang mungkin membuat permasalahan atau seperti apa nih? Ya, masalah sampah ya, terutama sekali di perkotaan-perkotaan itu pasti masalah utama. Ya, bukan di Indonesia saja, di luar juga seperti itu. Sesuai dengan pertanyaan tadi, kenapa ini tidak akan selesai-selesai begitu? Ya. Ini menyangkut masalah perilaku masyarakat. Pola perilaku masyarakat itu tidak dengan mudah kita bisa mengubahnya begitu, karena menyangkut kebiasaan dia. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat seperti Kota Bengkulu itu mayoritas beragama Muslim gitu. Agama Muslim ini mengatakan kebersihan itu bagian dari iman. Ya. Itu sebenarnya sudah harus tertanam mulai dari budaya bersih itu. Betul. Mulai dari kecil begitu, karena dia mulai dari kecil sudah Muslim begitu. Nah, tetapi itu kan kita nyatanya kan tidak. Dia ingin mau bersih rumahnya, dia sanggup mengotori lingkungan lapak lain. Oke. Nah, ini perilaku. Perilakunya adalah ya ego masyarakat itu sendiri ada. Kalau dia sadar bahwa ini sampah, kalau misalnya ini tidak saya kelola dengan benar, ini sampah saya buang sembarangan, bukan tempat peruntukannya, ini kan merusak lingkungan. Ini kan tidak. Dia buang sampah sembarangan. Kita sudah sosialisasi, sudah masyarakat Bengkulu ini sudah banyak lah, ya, sudah tahulah dia bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Betul. Ya, artinya pemerintah daerah mengangkut sampah itu adalah kawasan-kawasan tertentu. Oke. Ya. Tidak semua Tidak semua diangkut ya. tidak diangkut. Kenapa? Nah, di sinilah maka itu kita membuat kebijakan. Kebijakan kita susun melalui Perda itu berdasarkan kemampuan kita. Oke. Ya. Kemampuan dalam arti baik dari segi anggaran, sumber daya manusianya, dan sarana prasarananya. Kita hanya mampu untuk mengangkut sampah yang kami sebut di dalam Perda adalah kawasan komersil. Oke. Apa itu kawasan komersil? Kawasan pertokoan, perkantoran, hotel, restoran, rumah makan. Oke. Kan begitu. Dan pasar. Sedangkan kawasan pemukiman di dalam Perda itu disebutkan menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri dan dapat dikerjasamakan, ya kan, melalui LPM atau pihak ketiga. Artinya masyarakat itu sendirilah yang bijak mengelola sampahnya. Ketika misalnya lahannya kecil, tidak bisa dia mengolah sampah di rumah tangganya sendiri, itu bisa diangkut melalui apa? Melalui pihak pengangkut swasta. Oke, pihak ketiga yang dimaksudkan. Ketiga yang kita maksudkan tadi. Ini diangkut bisa dibuang ke TPA. Nah, ini yang tidak berjalan. Masyarakat beranggapan sampah itu kenapa bayar? Oke.
Nah, kenapa bayar? Untuk Karena mengangkut masyarakat sampah iya, tersebut ya. masyarakat itu keberatan bayar. Sehingga dia membuang sampah itu sembarangan. Oke. Nah, kalau kita hitung, itu sampah itu yang kita tanyakan dengan pihak-pihak pengangkut itu bervariasi. Berdasarkan jauh dekatnya berapa frekuensi dia ngangkut. Rata-rata itu antara 25 sampai 30 ribu. Kenapa dia tidak mau begitu? Oke, baik. Nah, padahal sebenarnya dia itu tegak-tegaknya membuang sampah kayak motor misalnya jauh-jauh begitu. Buang sampah ke situ. Sesungguhnya motor ya dari rumahnya sampai dia ke tempat buang itu juga uang itu. Oke, baik. Selain waktu, mungkin minyaknya habis setengah liter atau 1 liter, ya naik motor dia, itu uang. Kalau dikumpulkan dalam 1 hari itu berapa uang? Oke, balik lagi kita ke perilaku manusia. Nah, berlaku lagi tadi. Oke, baik. Nah, kalau dia kalkulasi seperti itu berapa 1 bulan? Kalau misalnya 25 ribu saja dia gantungkan di depan rumahnya, itu bisa. Nah, itu yang menjadi masalah kita adalah kawasan pemukiman. Kalau pertokoan, yang kawasan komersil saya sudah tertib. Oke. Seperti misalnya di pertokoan di Suprapto, memang kita larang menyiapkan tong sampah di depan pertokoan. Kenapa? Supaya wajah kota jangan kotor dengan sampah. Oke, baik. Sampah itu berada di dalam rumah. Ketika jam 5:30 kami, karena mulai start kami jam 5:30, itu silakan keluarkan. Oke, itu setiap Untuk hari diangkut. untuk Setiap pengangkutan? hari diangkut. Di kawasan komersil setiap hari diangkut. Itu boleh lihat. Nah, yang kawasan pemukiman ini yang menjadi Permasalahan. kucing-kucingan kita. Oke. Di mana lahan kosong itu dia buang. Oke. Itu yang kami sebut TPS liar. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan Bapak. Kita kembali ke Bang Akbar terlebih dahulu selaku Ketua Kanopi Hijau nih. Untuk menyikapi dari barusan yang Pak bilang bahwa ada beberapa permasalahan yang namanya sampah ini sendiri. Itu kenapa tidak terselesaikan? Kalau menurut dari Bang Akbar sendiri itu seperti apa Bang menyikapinya mungkin? Iya, sepanjang orang bilang dia masih tetap sampah, dia akan jadi problem seumur umur kan. Jadi sampah itu artinya tidak berguna kan. Jadi sesuatu hal yang tidak berguna gitu. Dan kalau lihat dari proses timbulan misalnya kan, siapa penimbul sampah terbesar gitu. Penimbul sampah terbesar itu bukan orang miskin kan. Oke. Ya kan? Ada ini orang-orang kaya gitu. Perilaku itu juga kalau kita lihat perilaku di Kota Bengkulu itu juga dipertontonkan oleh orang-orang kaya. Buang sampah dari kendaraan, itu jadi apa tuh? Jadi fenomena itu. Nah, ini situasi yang sampai kapanpun tidak akan juga selesai gitu. Karena yang pertama saya bilang tadi tidak ada upaya gitu. Saya bilang dari negara gitu untuk memastikan dia tidak berubah, dia berubah namanya dari sampah gitu. Jadi sesuatu yang berguna gitu. Amerika dia mengorbankan satu pulau. Oke. Itu satu pulau dia korbankan. Satu pulau untuk tempat penampungan sampah. Ya, tuh. Kita tidak usah berkacamata dari Singapura, tapi kalau misalnya kita lihat Singapura dengan Bengkulu kan sebenarnya 11-12 lah ya kan, wilayah tidak terlalu luas gitu. Mereka menggunakan model insinerasi gitu, insinerasi dengan proses filter lebih dari 3 kali, sehingga udara yang dilepaskan dari proses insinerasi itu dia menjadi sumber listrik dan udaranya bisa bersih gitu. Oke. Kalau masalah ke situ mungkin agak jauh kita ke depannya ya. Nah, maksudnya sepanjang kita tidak punya visi yang besar gitu, bahwasanya sampah di Kota Bengkulu tahun 2030 akan begini misalnya kayak gitu. Sepanjang kita tidak punya visi yang ambisius, maka ini akan secara terus-menerus terjadi. Jadi permasalahan. Akan menjadi permasalahan. Oke. Yang kedua, yang kita lihat itu adalah ini soal operasionalisasi ya. Saya baca juga perdanya itu ya. Jadi dia bilang pengelolaan sampah itu dilakukan oleh LPM dan Dinas Lingkungan Hidup. Disebutkan kayak begitu dia. Dan itu artinya kedua-duanya. Iya. LPM punya tugas gitu untuk mengelola sampah rumah tangga. Pemerintah punya tugas untuk mengelola sampah komersil gitu. Pertanyaannya adalah apakah ada proses evaluasi dari itu? Mungkin pada satu titik kita harus balik dulu nih. Pemerintah mengelola rumah tangga dulu, LPM mengelola wilayah komersil misalnya kayak gitu. Karena misalnya di wilayah pemerintah gitu, ketika pemerintah melakukan tindakan, dia punya instrumen yang kuat. Seragam itu punya instrumen yang kuat gitu. Dibandingkan dengan teman-temanku gitu yang pakai pickup gitu kan tuh. Jadi kalau dia sesama sipil gini, sama-sama sipilian ini kan suka saling tikam ini kan tuh. Kalau misalnya bilang kami nggak mau bayar, terus dijawab kan, memang kenapa kalau kami nggak mau bayar? Jadi kayak gitu tuh. Berbeda misalnya kalau
instrumen negara yang turun, pasukan Pak Ridwan misalnya yang turun di wilayah-wilayah itu gitu kan tuh. Ini atas nama negara nih, atas nama pemerintah nih gitu. Karena yang paling sulit mengelolanya pasti sampah rumah tangga, pasti yang sulit itu pasti akan paling sulit mengelolanya kan, karena perilakunya jadi aneh-aneh nih kan. Mulai orangnya bercampur, Bengkulu ini kan penuh dengan kultur yang banyak sekali. Nah berbeda dengan dia sampah yang sifatnya komersil. Orang jualan di Prapto segala macam, belum lagi ditambah dengan kekuatan negara yang luar biasa gitu. Nah kenapa tidak dievaluasi, terus di-changing, diputar gitu kan. Nah dievaluasi, pertanyaanku sebenarnya apakah proses evaluasi itu dilakukan atau tidak. Oke, baik. Kita akan jeda iklan dulu, tentunya akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.